Lu Chu Xuan, putri angkat keluarga lu. Yu Jingqi, Yu Jingxi, kepala keluarga Yu. bukankah ini suami nominalku? 3 tahun menikah, tapi belum pernah bertemu. Bagaimana aku bisa tidur dengannya? Lu Chu Xuan, kamu hanyalah putri angkat keluarga Lu. Kami memberimu peluang masuk keluarga Yu. Apa yang membuatmu tidak puas? Rumor di luar mengatakan bahwa Yu Jingxi minum-minum dan berjudi. Dia sama sekali bukan orang baik. Walau Yu Jingxi orang tak berguna, seorang bajingan. Jadi kenapa keluarga Yu adalah yang terkaya di Qingchen? Mereka lebih dari cukup untuk putri angkat sepertimu. Surat nikah sudah diurus untukmu. Kamu akan menikah mau tidak mau. Mengapa? Karena aku ayahmu. Sebaiknya kamu lebih memikirkan ibumu yang setengah mati. Siapa kamu? Sudahlah, tidak penting, keluar. Kau tidak mengenaliku. Banyak wanita ingin naik ranjangku. Bagaimana mungkin aku bisa mengenali mereka semua? Atau lebih tepatnya, apakah kamu belum puas? Apakah kamu ingin lebih? Ini keterlaluan. Menikah selama 3 tahun. Suamiku tidak mengenaliku. Namun aku masih bersamanya. Dan kamu masih perawan. Biayanya tidak kecil. Bicaralah. Apa yang kamu inginkan? Songmi. Bos, surat cerai sudah siap. Ambil perjanjian perceraian kepada Lu Chu Xuan untuk tanda tangannya. Yu Jingxi ingin menceraikanku. Lo Chen yang belum cukup untung. Jadi dia tidak akan menyetujui perceraianku. Sudahlah, aku akan kabur dulu. The film was translated and narrated by M Media. Perjanjian perceraian. Si tidak berguna ini, Yu Jingxi sekarang adalah kepala keluarga Yu. Hanya dengan mengangkat jari, dia membawa untung besar bagi keluarga Lu. Apa kamu tidak tahu? Kamu tak bisa pertahankan pria. Apa gunanya kamu? Perjanjian perceraian. Menikah selama 3 tahun. Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Dia ingin bercerai. Apa hubungannya denganku? Dasar gadis mati beraninya kamu membantah. Sia-sia usaha kerasku tadi malam untuk mengirimmu ke ranjang Yu Jingxi. Katakan padaku, apakah kamu tidak melayaninya dengan baik? Apakah kamu membuatnya marah? Jadi itu kau. Perbuatan keji seperti itu. Kau sanggup melakukannya. Kau binatang. Kamu makan dan pakai sumber daya keluarga Lu. Sudah sepantasnya kamu mati demi keluarga Lu. Pergi temui Yu Jingxi sekarang. Bagaimanapun caranya. Kamu harus mempertahankan Yu Jingxi. Lepaskan. Aku tidak akan pergi. Aku memberitahumu kau menyakiti putri angkatmu. Aku akan menelepon polisi. Kamu bisa panggil polisi, silakan. Tapi pernahkah kamu mempertimbangkan ibumu yang mengalami kecelakaan masih terbaring di rumah sakit? Selama bertahun-tahun ini biaya yang aku keluarkan untuknya didiskon menjadi 30 juta. Kembalikan padaku segera. 30 juta? Mengapa tidak 300 juta? Cukup omong kosong. 30 juta milikku adalah 30 juta. Entah kembalikan 30 juta padaku, atau segera temui Yu Jingxi. Ayo pergi. Lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan mengirim ibumu langsung ke krematorium. Binatang. Baiklah. Aku akan mencari Yu Jingxi sekarang juga. Sudah 3 tahun sejak kami menikah. Yu Jingxi belum pernah ke rumah pernikahan kami. Kami tak saling punya perasaan. Bagaimana aku bisa membuatnya tetap tinggal? Nyonya Yu, ibu dari Yu Jingxi. Bagus. Semalam tak pulang masih berani kembal. Kemana lagi kau pergi merayu pria liar? Ibu aku baru saja pergi ke tempat keluarga lu. Aku membenci. Kau tidak pantas memanggilku ibu. Ketika Jingjai kita belum berkuasa. Itu karena keluarga lu masih berguna. Sehingga dia menikahimu. Sekarang Jingjai kita sudah menjadi kepala keluarga Yu. Mengendalikan seluruh grup Yu. Kau seorang putri angkat keluarga lu. Apa gunanya kau sekarang? Bersikaplah masuk akal dan cepat tinggalkan putraku. Ibu.
Nyonya Yu, aku tidak akan meninggalkan Jingqi. Kau jalang kotor, menempel pada putraku dan menolak melepaskannya. Keluar dari rumahku sekarang juga, penjaga. Usir dia. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Gerbang rumah besar keluarga Yu. Hei ibu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bos, Song Ming asisten Yu Jingxi. keluarga Lu belum menyetujui persyaratannya. Mereka mau bicara langsung dengan Anda. Tidak peduli bagaimana mereka membahasnya, itu tidak akan mengubah The film was pikiranku tentang bercerai. translated Beritahu and Chunyan, narrated aku by akan M menemui Media. putrinya sekarang untuk membahas perceraian. Kamu berhasil menemukan ini. Aku harus bilang, dibandingkan dengan mereka, wanita serakah di luar sana, kamu cukup pintar. Itu kau. Ini benar-benar keterlaluan. Menikah selama 3 tahun. Ini pertama kalinya suamiku pulang. Dan ternyata pemandangan seperti ini. Kamu cukup banyak akal. Mengetahui aku punya rumah di sini juga. Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Kau sendiri tidak tahu malu. Jangan proyeksikan kekuranganmu ke orang lain. Apa kau pikir semua orang sejahat dan mengganggumu? Apa aku menyentuh titik sensitifmu? Aku membuatmu kesalkan. Kamu wanita yang menarik. Bagaimana kalau begini? Kamu lakukan satu kebaikan untukku. Aku bisa mengabulkan keinginanmu. Apa? Ada wanita menyebalkan yang menggangguku, menolak untuk bercerai. Kamu datang dan jadilah kekasih baruku, dan membuatnya mundur menghadapi kesulitan. Ini keterlaluan. Suamiku justru ingin aku menjadi kekasih barunya. Memaksaku untuk bercerai. Apa yang kamu inginkan setelah ini selesai? Aku bisa menjanjikan apapun padamu. Bagaimana tertarik? Aku ingin 30 juta. 30 juta. Itu permintaan yang cukup besar. Uang sebanyak itu. Bukan sekadar pura-pura jadi kekasih baru. Sudah kamu pikirkan baik-baik. Kita sudah tidur bersama. Apa masalahnya? Selamat. Kamu telah menjual dirimu dengan harga yang bagus. Setuju. Berikan ponselmu padaku. Halo ibu. Jingjai. Wanita itu benar-benar kejam. Dia bersikeras menolak menceraikanmu. Tapi tidak masalah. Ibu sudah mengusirnya untukmu. Baik, aku mengerti. Kamu tidak punya rumah sekarang. Lebih baik lagi ikutlah denganku. Aku rasa tidak. Aku, Diam. Ambil uangku, ikut aku. kita mau kemana koperku? Ya ampun. Dia tidak akan membawaku ke kamar pengantin kita kan? Itu bahkan lebih keterlaluan. Tenang saja dan tinggallah di sini. Jika wanita itu datang mencarimu untuk membuat masalah, katakan saja padanya, kamu adalah wanita Yu Jingxi. Lalu telepon aku. Aku akan mengurusnya. Baru saja diusir oleh ibu mertuaku. Dan sekarang dibawa kembali oleh suamiku sendiri. Aku sudah mengalami segala hal keterlaluan. Jadi sekarang, apakah aku seorang simpanan? Aku tak pernah anggap wanita itu istriku. Bagaimana bisa jadi wanita simpanan seperti itu? Bagaimanapun wanita itu sangat sulit dihadapi. Jangan mencoba menjadi pahlawan. Mengerti? Baiklah, jika wanita itu datang mencariku, aku janji akan segera menelponmu. Cukup patuh. Yu Jingxi, kau tidak akan pernah menyangka bahwa wanita sulit yang kau bicarakan itu sedang berdiri tepat di depanmu saat ini. Hei Lu Chunyang, 30 juta yang kau inginkan, sudah kutransfer kepadamu. Dasar bocah, dari mana uang sebanyak itu? Tunggu, apakah Yu Jingxi yang memberikannya padamu? Kenapa kamu tanya dari mana aku dapat uang? Akan kuberitahu. Mulai hari ini dan seterusnya, ibuku dan aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Lumu. Pasti Yu Jingxi yang memberikannya padamu. Baiklah dasar bocah, aku membesarkanmu.
Dan kamu belum membalas The budiku. film Dan was kamu ingin kabur. translated Tidak and mungkin. narrated Lu Qian yang by kau tidak tahu malu. Lu Xuan, aku memperingatkanmu. Jika kamu menggait Yu Jingxi, proyek baruku masih menunggu investasi Yu Jingxi. Oh iya, aku akan mengambil mamamu ke panti jompo yang lebih nyaman. Kau sebaiknya patuh. Kalau tidak, kau bisa lupakan bertemu ibumu seumur hidupmu. Aku... Chun, yang beraninya kau menyentuh ibuku. Aku akan melawanmu sampai mati. Ibu. Suster, aku bertanya padamu, di mana pasien di ranjang 301? Kamar 301. Mereka sudah keluar pagi ini dan sudah pergi. Pergi. Lu Chunyang. Lu Chunyang, kamu binatang buas. Di mana kau menyembunyikan ibuku? Gadis sialan. Begitukah caramu bicara pada ayahmu? Lu Chun, yang aku mohon padamu, beritahu aku, di mana ibuku? Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Mau bertemu ibumu? Sebaiknya kau membusuk saja di keluarga Yu. Dan layani Yu Jingxi dengan baik di ranjang. Selama kau membuat Yu Jingxi senang. Proyekku di barat kota. Tidak perlu khawatir tentang dana awal. Hei nak, kau akhirnya menyingkirkan wanita dari keluarga lu itu. Selanjutnya, kita harus memilih dengan cermat. Lihat, ini adalah yang sudah ibu pilihkan untukmu, putri-putri dari keluarga terpandang. Hei, lihatlah, lihat saja, lihat. Ibu, aku tidak tertarik. Aku ibumu. Akankah aku menyakitimu? Selain itu, di keluarga Yu, berapa banyak orang yang tidak menghormatimu? Menikahi putri keluarga terpandang saja. Jeti, untuk mengonsolidasikan posisimu di keluarga Yu. Ibu, aku tidak perlu mendapatkan keuntungan melalui pernikahan. Juga, aku punya pacar baru. Kau punya pacar? Putri keluarga mana dia? Apakah itu yang itu? Putri sulung grup Lin? Atau putri bungsu keluarga Chan? Ayo tunjukkan pada ibu. Ibu, lain hari saja. 3 hari kemudian, grup Yu akan mengadakan jamuan perayaan. Aku akan mengajaknya menemaniku. Nanti aku perkenalkan dia ke semua. Baiklah. Tidak peduli putri keluarga mana dia. Dia lebih baik daripada gadis liar dari keluarga lu itu. Tidak pergi ke perusahaan. Berbalik dan pulanglah. Putar balik, bos. Kita mau kemana? Yu Xiang Sui Yuan. Milikku. Rumah pengantin. Bukankah Nyonya berkata bahwa istri sudah diusir? Bukan istri. Dia favorit baruku. Hei ibu. Hei ibu, aku sangat merindukanmu. Apa yang terjadi? Apa wanita itu datang ke sini? Karena kamu adalah wanitaku. Tidak peduli apa yang terjadi. Aku akan membelamu. Grup Yu amankan proyek pesisir King Cheng. Bernilai 50 miliar. 3 hari kemudian, kamu akan menemaniku ke jamuan perayaan grup Yu. Sebagai pacarku. Huh. Kau memberiku 30 juta. Tapi aku hanya setuju untuk The menjadi film was kesayangan barumu. translated Aku tak and setuju hadir narrated perjamuan by denganmu. Media. Kamu tidak punya hak untuk menolak. Atau kamu mau kompromi lain? Nanti aku kirim orang jemput kamu.
Tunggu aku di sini. Jadilah baik. Kalau aku muncul di depan umum seperti ini, aku akan jadi istri yang dia coba segala cara untuk ceraikan. Akankah dia membalas dendam padaku? Akankah dia memaksaku mengembalikan uangnya? 30 juta. 3 hari kemudian. Halo Nona. Saya asisten Presiden Yu. Bos saya suruh jemput Anda untuk perjamuan. Nyonya, kenapa Anda? Bukankah bos berkata, dia ingin saya menjemput kekasih barunya? Asisten Song, aku ingin memberitahumu sesuatu. Identitas asliku. Kamu tidak boleh memberitahu Yu Jingqi. Nyonya, saya tidak berani. Sebaiknya kamu tidak berani. Kalau kamu berani memberitahu Yu Jingqi, aku akan memberitahunya bahwa kita berdua terlibat dalam hal ini. Kamu sudah tahu sejak awal. Ya Tuhan, tamat sudah. Nyonya masih belum tahu. Sesuai instruksi bos, saya sudah memproses akta cerai. Kamu pergi jamuan pakai pakaian ini. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Bukankah ini baik-baik saja? Bos, ada yang di perjamuan ingin ketemu Anda. Itu dari keluarga Lu. Lu Chunyang. Apa yang dia lakukan di sini? Ini tentang perceraianku dengan putrinya. Pakaian ini benar-benar tidak cocok untuk perjamuan. Berdiri di sampingmu, aku akan memalukan. Atau aku pulang dulu saja. Dan berikan wanita ini gaun yang berbeda. Wanitaku tidak boleh begitu kurang berkelas. Ayo pergi. Ayo kita temui keluarga Lu. Ya. Apa yang harus kulakukan? Bukankah ini akan membongkar semuanya? 30 juta. Aku tidak sanggup mengembalikannya. Ayo bersulan. Yu Jingxi, kau tidak tahu berterima kasih. Dulu saat keluarga Yu menekanmu, keluarga Luku tidak meremehkanmu, dan membentuk aliansi pernikahan denganmu, sekarang kau malah ingin menceraikan putriku. Dulu kamu tidak mau pisah dari putrimu. Kamu pakai putri angkat untuk kontrak nikah penghinaan. Selama bertahun-tahun ini, kamu pakai identitasku sebagai ayah mertuamu untuk mendapatkan berapa banyak keuntungan. Kau pikir aku tidak tahu? Anak angkat juga seorang putri. Putriku menikahimu. Bukankah kau harus berbakti padaku? Lu Chun, yang keserakahanmu berlebihan. Kamu tidak akan berakhir dengan baik. Aku sarankan kamu jangan memaksakan keberuntungan. Aku tidak sudi jika keluarga Luku tidak setuju. Kau bisa lupakan menceraikan putriku. Dalam 3 tahun terakhir, aku bahkan belum menyentuhnya. Aku bahkan tidak tahu seperti apa dia. Song Ming tunjukkan padanya sertifikat pernikahan. Kau belum menyentuh putriku. Omong kosong. Aku sendiri melihat kalian berdua masuk kamar hotel. Yu Jingxi, kau lari dari tanggung jawab setelah dapat yang kau mau. Mimpi saja. Apa yang kamu katakan? Sudah kubilang kau sudah menikahinya. Dan tidur dengannya. Kau bajingan. Jangan coba-coba menyangkalnya. Song Ming bawa wanita itu padaku. Ya. Tidak, aku akan pergi sendiri. Apa yang harus dilakukan? Aku harus mencari cara untuk mengelak dulu. Cepat pikirkan sesuatu. Aku mengerti. Lupakan saja, kalau alergi, ya alergi. Bagaimanapun ini tidak akan membunuh siapapun. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa gatal sekali? Kamu benar-benar membuatku mencarimu. Aku bertanya padamu, antara kamu dan Lu Chunyang, apa sebenarnya hubungan kalian? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa tahu Lu Chunyang? Kamu baik-baik saja barusan. Apa yang terjadi? Aku alergi mangga. Tadi aku serakah,
dan makan sepotong jadi. Hai. Songmin, Bos? Apa yang terjadi di sini? aku akan membawanya ke rumah sakit. Kamu kembali ke jamuan dan tangkap Lu Chunyang. Jangan biarkan dia kabur. Aku akan mengurusnya nanti. Baik, tapi bos, sekarang setelah Anda tahu identitas Nyonya, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Dia sembunyikan identitas dan bersikeras di sisiku. Mungkin dia sudah bicara dengan Lu Chunyang. Mereka berdua berkolusi dari dalam dan luar. Tujuan mereka mendapat lebih banyak uang. Dia sama sekali tidak boleh dibiarkan kabur. Maksud Anda? Meskipun Anda dan Nyonya sudah bercerai, Anda masih berniat mempertahankan Nyonya. Aku hanya ingin dia tahu bahwa mengambil uang Liu Jingxi tidak akan semudah itu untuk lolos. Kamu pergi dan periksa lagi untukku. 30 juta yang kuberikan padanya sebelumnya. Untuk apa itu digunakan? $30 juta. Aku tidak sanggup mengembalikannya. Bagaimana kalau selagi tidak ada orang? Aku cepat-cepat kabur. Nyonya Anda tidak bisa pergi. Bos kami sekarang sudah tahu identitas Anda. Kalau dia tahu bahwa aku tidak hanya tidak bisa mengembalikan 30 juta, tapi Lu Chunyang juga memaksaku untuk terus memeras uang darinya untuk keluarga Lu. Lalu apa bedanya dengan mati dan dicambuk? Apa Anda baik-baik saja? Asisten Song, aku mohon padamu. Tolong biarkan aku pergi. Saya tidak berani melanggar perintah bos. Tapi bos sepertinya masih memperlakukan Nyonya sebagai Nyonya. Bagaimana ini? Nyonya, setidaknya pakai sepatumu sebelum pergi. Lu Chunyang, kamu mengambil 30 juta dariku. Dan sekarang kamu pikir kamu bisa kabur begitu saja? Lu apa? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti sama sekali. Masih berpura-pura polos denganku, Lu Chunyang. Kalau bukan karena kekacauanmu dan Lu Chunyang, aku punya tujuan penting hari ini. Kamu merusak perjamuan perayaan untukku. Katakan bagaimana kamu ganti rugiku. Lepaskan aku. Bayar kembali uangnya. Atau berbalinglah dengan patuh. Halo Ibu. Jingjang, ku dengar ada masalah di pesta perayaan. Apakah keluarga Lu yang menyebabkan masalah? Aku akan menangani masalah ini. Bukankah kau membawa pacarmu? Biarkan ibu melihatnya. Dia sedikit penakut. Kejadian hari ini buat dia takut setengah mati. Jadi untuk saat ini aku tidak berencana membawanya keluar untuk bertemu orang. Karena pertunjukan sudah dimulai, maka kamu bisa terus menjadi kekasih baruku dan membantuku menangkis semua kekacauan ini. Ingat, ini adalah tuntutan dan juga hutang yang kamu miliki padaku. Baiklah, kalau begitu sesuai kesepakatan kita. 30 juta. Aku akan jadi kekasih barumu. Baik. Untuk menghindari komplikasi lebih lanjut, aku bisa mengakui bahwa kamu bukan putri Lu Chunyang. Lalu Lu Chunyang, Apa Lu Chunyang bagimu? Aku bilang kamu bukan putrinya, maka kamu bukan. apakah itu berarti rintangan ini sudah terlewati? Aku harus berterima kasih pada ibu mertua yang mengusirku. Mantan ibu mertua. The film was translated and narrated by M. Bagus, kau wanita sialan. Kau benar-benar bangun. Setelah bertahun-tahun ini, kau tidak seperti manusia atau hantu. Mengapa kau tidak membusuk saja di ranjang ini? Kalian pasangan jahat. Aku belum lihat kalian dibalas dengan adil. Bagaimana mungkin aku tega mati? Aku ingin menelpon polisi dan membuat kalian membayar harganya. Dengan keadaanmu yang menyedihkan saat ini, turun dari ranjang saja seperti habis setengah nyawa. Aku memperingatkanmu. Gadis sialan Lu Chunyang ada di tanganku. Sebaiknya kau tutup mulutmu. Mati saja di sini dengan patuh.
Kalau tidak, aku akan membuat kalian berdua ibu dan anak saling menemani ke dunia bawah. Apa yang kalian lakukan pada Chu Shuang? Kalian iblis. Belum cukup kalian menyakitiku seperti ini. Kalian bahkan tidak akan mengampuni putriku. Menjadi putri Chunyangku, itu adalah takdirnya. Kau, tolong jangan sentuh putriku. Tolong jangan sentuh putriku. Presiden Lu Chushuang sudah gabung grup Yo dan menjadi asisten pribadi Yo Jingxi. Apel. Gadis sialan itu. Dia diam saja soal masalah sebesar ini. Lu Chunyang. Lu Chushuang, kamu cukup pandai memikat orang. Ya, kau benar-benar menjadi asisten pribadi Yo Jingxi. Karena itu masalahnya. Maka cepat dapatkan proyek investasi di barat kota untuk diinvestasikan untukku. Lucun yang apa yang sedang kamu impikan? Dia menjadikanku asisten pribadinya. Justru untuk enggam mata-mata iku. Bagaimana mungkin dia mendengarku dan berinvestasi di keluarga lu? Ibu, Gadis sialan, aku tahu kau akan menelepon kembali. apakah ibuku sudah bangun? Omong kosong apa kau tidak melihat fotonya? Di mana ibuku? Aku ingin melihat ibuku sekarang. Apa yang kau impikan? Jika ibumu tidak ada di tanganku, bagaimana aku akan membuatmu patuh? Tolong jangan sentuh ibuku. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku akan melawanmu sampai mati. Kau mungkin punya hidup untuk disia-siakan padaku. Lihat juga, apakah ibumu masih punya kehidupan? Bahkan jika ibumu bangun, aku bisa ubah dia jadi sayuran lagi. Lucun yang, bukankah kamu hanya ingin investasi grup Yo? Bukankah aku bisa membantumu dengan itu? Ibuku baru saja siuman, dengan susah payah. Tolong jangan sakiti dia. Aku... Bos baru-baru ini Lucun yang itu sedang mengkhawatirkan proyek Kota Barat. Kurasa dia akan mengancam Nyonya agar kau berinvestasi di proyek Kota Barat. Bukankah Lu Chun yang hanya ingin manfaat dariku? Bisakah kamu melakukan sesuatu yang baik? Baiklah, aku akan mengabulkan keinginannya. Apakah Lu Chun yang mengancammu lagi? Apa yang kamu bicarakan aku tidak mengerti. Apakah dia khawatir tentang investasi di barat kota itu? Aku sudah suruh Song Ming investasi dalam proyek keluarga Lu di barat kota. Bagaimana kamu tahu? Kamu tidak bisa memberikannya padanya. Tepat sekali. Reaksi pertamamu justru memikirkanku. Jangan khawatir. Uang Yu Jingxi terlalu panas The untuk film was dipegang. translated and Aku akan beri narrated by hadiah besar ke M. keluarga Lu. Kamu berjanji untuk berinvestasi di keluarga lu. Kamu sedang pasang jebakan buat keluarga lu. Cukup cerdas. Jika Lu Chun yang tertipu oleh Yu Jingqi, dia pasti akan melampiaskannya pada ibu. Tidak. Aku mohon cepat beritahu asisten Song. Suruh dia pulang, kamu tak boleh kasih itu padanya. Cepat pergi dan panggil asisten Song kembali. Lu Chushuang, aku baru saja memujimu, dan kamu sudah mengubah nada bicaramu. Kenapa? Kamu enggan aku berurusan dengan keluarga Lu. Kenapa kamu tidak mau menyerah saja? Mungkinkah Lu Chun yang bagimu lebih dari sekadar ancaman nyawa? Bos, Nyonya ada di sini. Dia bilang ingin bertemu pacarmu. Dia akan segera tiba. Tidak, ibuku tidak boleh tahu sekarang bahwa dia adalah pacarku. Song Ming, cepat hentikan dia. Baik. Presiden Yu, apa yang harus kita lakukan? Nyonya, mengapa Anda tidak percaya padaku? Bos benar-benar sibuk. Jingjiang, apa kamu sesibuk itu? Terlalu sibuk sampai tidak bisa menemuiku. Ibu, kenapa ibu di sini? Kalau aku tidak datang, aku tidak akan tahu kalau putraku sesibuk ini. Sesibuk membawa pacar pulang, sampai kamu tidak punya waktu untuk membiarkan ibumu melihatnya. Ibu, sudah kubilang. Kalau sudah ada waktu yang tepat, aku akan membawanya menemuimu. Jingjai, kamu tidak akan berbohong pada ibu kan? Bagaimana mungkin aku? Kalau ibu tidak percaya, tanyakan pada Song Ming. Benar sekali. Nyonya bos, bos tidak berbohong padamu. Dia benar-benar punya pacar. Kamu sudah bertemu dengannya, Saya sudah bertemu dengannya. benarkah? Sungguh Nyonya. Beraninya saya berbohong kepada Anda Nyonya. Itu benar.
Kamu sudah bertemu dengannya. Ini? Suara apa itu? Tidak ada suara. Ibu-ibu pasti salah dengar. Nyonya, bukankah Anda ingin tahu? Seperti apa pacar baru, Bos? Saya sudah bertemu dengannya, biarku beritahu. Pacar Bos, dia tidak hanya cantik. Kepribadiannya lembut. Dan suaranya merdu. Kalau begitu ceritakan semua tentang dia padaku. Oh benar, apa kamu punya fotonya? Sebuah foto. Beraninya saya mengambil foto pacar Bos. Baiklah ibu. Ibu kembali dulu. Aku akan sangat sibuk sebentar lagi. Ada juga rapat yang sangat penting. Baiklah, Nyonya tolong. Jingjang. Jangan menunda lagi. Kamu harus membawanya menemuiku. Baik, aku mengerti. Baiklah, keluarlah. Yu Jingqi, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu bagian mana di tubuhmu yang paling kusukai? Yu Jingqi, kamu mesumkan. Di perusahaan kamu harus memanggilku Presiden Yu. Kamu benar-benar mesum. Ini namanya menggoda, tidakkah kamu mengerti? Pinggang, itu ramping. Tapi setiap kali kamu memutar itu sangat kuat. Kamu. Bagaimana jika ibumu kembali lagi? Kenapa ibuku kembali? Jangan membawa sial dengan bicara seperti itu. Sudahlah. Kamu keluar dulu. Ingat untuk mandi malam ini. Tunggu aku kembali. Kamu bermimpi. Lu Chou Shuang, apakah kamu sudah lupa? Kamu tidak lagi punya hak untuk menawar denganku. Lagi pula, api yang kamu nyalakan tentu saja harus dipadamkan olehmu. Presiden Yu. Selamat tinggal. Pinggang itu memang memikat. Asisten pribadi baru Presiden Yu. Apa kamu sudah melihatnya? Yang pinggangnya sangat ramping itu. Jadi Presiden Yu kita suka tipe seperti ini. Kalau tahu begitu aku juga akan diet. Apa maksudmu? Kemarin aku melewati pintu kantor Presiden Yu dan melihat wanita itu di dalam. Sedang didesak ke meja oleh Presiden Yu. Dari mana datangnya rubah betina ini? Beraninya dia merayu putraku. Nyonya. Nyonya. Pintunya ada di sana. The film was translated and narrated by M Media. Bukankah aku di sini untuk mengantarkan dokumen? Sudahlah. Mungkin aku harus kembalikan saja padanya. Dasar tidak tahu malu. Kamu merayu orang tepat di depan mataku. Dasar tidak tahu malu. Kamu begitu antusias saat merayu putraku. Tapi kenapa kamu begitu penakut saat melihatku? Aku ingin melihat. Seperti apa sebenarnya rupa rubah betina milikmu ini? Lu Chu Shuang, bagaimana bisa itu kamu? Baiklah. Dasar rubah betina tidak tahu malu. Kamu sudah menceraikan putraku. Kamu masih kejar dia sampai ke perusahaan. Apa aku? Ternyata kamu dari keluarga kecil yang hina. Untuk menempel pada keluarga Yu kami, kamu sudah kehilangan semua rasa malu. Aku tidak. Aku membenci. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, putraku. Dia punya pacar baru. Dia adalah wanita bangsawan dari Qingcheng. Dia lebih baik darimu dalam segala hal. Putraku akan segera menikah. Kamu bukan siapa-siapa dari keluarga yang jatuh. Dari mana kamu mendapatkan keberanian? Berani-beraninya menempel pada putraku. Nyonya Yu tidak boleh tahu, aku adalah kekasih baru Yu Jingqi. Aku hanya bisa menahannya untuk saat ini. Aku akan bertahan. Wanita sialan, kenapa kamu tidak bicara? Apa kamu pikir aku tidak bisa melakukan apa-apa padamu? Wanita tua ini bakal patahkan pinggangmu. Kita lihat strategi kamu untuk merayu putraku. Ibu, ini perusahaan, jangan membuat keributan. Jingjang, kenapa wanita ini ada di sini? Kamu masih melindunginya seperti ini. Mungkin dia asisten wanita yang karyawan bicarakan. Ya, dia sekarang asisten pribadiku. Nak, bagaimana bisa kamu begitu bingung?
Kamu adalah pria yang akan segera menikah. Kok bisa kamu terlibat sama wanita ini? Suruh dia pergi segera. Ibu sendiri yang pakai istilah wanita seperti ini. Aku juga sudah bercerai. Tidak bisakah aku bersenang-senang? Yu Jingxi hanya bermain-main. Aku pikir kita setidaknya punya sedikit kasih sayang. Aku tidak menyangka bahwa di matamu, aku hanya mainanmu. Ini bukan urusan ibu-ibu. Karena itu masalahnya. Mulai sekarang, aku hanya patuh sebagai kekasihmu. Apakah didikan keluarga lumu begitu buruk? Apakah ibumu hanya mengajarimu cara merayu pria? Bagaimana kamu bisa menghina ibuku? Dasar jelang. Kamu bahkan tahu cara marah. Aku memperingatkanmu. Jingjai kami, cepat atau lambat akan menikahi pacar barunya. Singkirkan pikiran rayuanmu itu. Sudah cukup, Ibu. Tolong kembali dulu. Ada begitu banyak orang di perusahaan. Jingjai, kamu harus tetap cepat dan bawa aku bertemu calon menantuku. Cepat menikah dan punya anak laki-laki gemuk. Jika kamu menunda lebih lama lagi, ibu akan membawamu kencan buta. Ada banyak wanita muda dari keluarga terpandang. Aku akan membantumu mengaturnya. Baiklah, Ibu, aku tahu. Aku akan membawanya menemuimu secepatnya. Tolong kembali dulu ya. Baiklah. Aku memperingatkanmu. Tahu tempatmu. Itu bukan milikmu. Jangan pernah memikirkannya. Nyonya, saya akan mengantar Anda keluar. Pergi sana. Berhenti menangis dan ikut denganku. Masih menangis. Aku ingin pulang. Baiklah, Lu Zhousuang. Nyali kamu sudah besar sekarang. Jam kerja bahkan belum selesai. Dan kamu sudah berpikir untuk pulang. Bukankah Presiden Yo bilang, kamu ingin aku pulang dan mandi, karena kamu ingin bermain. Beraninya aku tidak menemanimu. Aku tunggu penampilanmu malam ini. Aku bertanya padamu. Bukankah kamu adalah putri angkat keluarga Lu? Tapi sejauh yang aku tahu, ayah angkatmu Lu Chun yang selalu menyiksamu. Kenapa barusan kamu membela ibu angkatmu Lu Xiuyan? Presiden Yu perlu ikut campur urusan keluarga kekasihnya. Dokumenmu. The film was translated Pergi periksa and untukku. narrated by Bagaimana M. sebenarnya Media. Lu Zhousuang diadopsi oleh keluarga Lu. Juga, informasi tentang orang tua kandungnya. Yu Jingqi. Aku akan patuh mendengarkanmu. Dan membersihkan diriku. Lu Chunyan. Aku tak sangka, kamu benar-benar mampu. Grup Yu sudah ke keluarga Lu untuk bahas investasi. Yu Jingxi ingin menggunakan investasi ini untuk menjebak keluarga Lu. Setelah itu Lu Chunyang pasti akan melampiaskan amarahnya padaku dan ibu. Aku harus menghentikannya menerima investasi itu. Sebenarnya, investasi keluarga Yu ke keluarga Lu ini tidak ada hubungannya denganku. Apel, aku membenci. Kupikir kau akhirnya menjadi mampu. Ternyata kau masih tidak berguna. Keluarga Yu bisa dalam waktu sesingkat itu memutuskan untuk berinvestasi di keluarga Lu. Pasti ada tipuan di baliknya. Gadis sialan kau. Kau tidak punya kemampuan, dan kau tidak tahan melihatku berhasil. Apakah kamu kenal Yu Jingxi? Mengapa dia berinvestasi di keluarga Lu? Pasti, karena keluarga Luku sangat berkualitas. Kamu gila orang macam apa Yu Jingxi itu? Bagaimana mungkin dia bisa menyukai keluarga Lu? Gadis sialan, kau tidak tahu apa-apa. Aku sudah selesai bicara dengan grup Yu. Upacara tanda tangan investasi segera diadakan. Mulai sekarang, keluarga Lu juga bakal menjadi keluarga elit di Qingchen. Aku tidak bisa membujuk Lu Chunyang. Juga tidak bisa menghentikan Yu Jingxi. Tapi jika keluarga Lu tidak menerima investasi ini, dia pasti akan menargetkan ibu lagi. Apa yang harus kulakukan? Bos, latar belakang Nyonya sudah diketahui. Bicara. Ibu kandung Nyonya bernama Li Huilan. Nyonya jatuh dari gedung waktu masih kecil dan menjadi vegetatif. Kemudian dia diadopsi oleh keluarga Lu. Keluarga Lu juga menanggung semua biaya pengobatan Nyonya Li. Apakah itu benar? Tidak mungkin. Orang macam apa Lu Chun yang itu? Dia tidak akan melakukan perbuatan mulia seperti itu. Namun baru-baru ini Lu Chun yang ini. Sepertinya dia telah menahan Li Huilan dan mengancam Nyonya dengan nyawa Li Huilan agar dia dapat untung dari grup Yu kita. Seperti yang kuduga. Ini lebih sesuai dengan cara si bajingan itu melakukan sesuatu. Mengancamnya dengan nyawa ibunya.
Tidak heran dia tidak berani menentang Lu Chunyan. Nyonya benar-benar terlalu menyedihkan. Kita harus membantu Nyonya. Apakah aku perlu kamu memberitahuku itu? Operasi melawan keluarga Lu akan dilanjutkan sesuai rencana awal. Kau pergi atur tenaga kerja dan lakukan yang terbaik untuk cari keberadaan ibu Lu Chushuang. Sebelum kita menjebak Lu Chunyan, kita harus menemukannya. Pergi. Ya, bos. Jangan khawatir. Saya di sini untuk Anda. Tak peduli apa yang keluarga Lu lakukan padamu, mereka tidak akan berhasil. Bagaimana bisa Anda pergi setelah memakai saya? Tidak, bukan begitu. Aku hanya terlalu khawatir tentang ibu. Aku tidak memikirkannya seperti itu. Jadi Anda sudah memikirkannya sekarang. Beritahu saya, bagaimana Anda akan membalas saya? Pergi sibuklah. Yu Jingjai. Aku belum pernah menderita penghinaan seperti ini. Untungnya aku sudah siap. Aku mendapatkan rambut Lu Chushuang. Kalian berdua bajingan. Tunggu saja karmamu. Aku memang memasukkannya ke tasku. Mungkinkah tertinggal di grup Yu? Kedua bajingan ini. Ibu. Xiao Tong dan aku sudah kembali. Xiao Chu. Bukankah kau belajar di luar negeri di Amerika? Kenapa kau tiba-tiba kembali? Aku sangat merindukanmu dan ayah. Lu Xiao Chu pewaris keluarga Lu. Jadi aku kembali untuk menemuimu. Ayah di mana? Xiao Chu. Ayahmu dia. Ibu, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada ayah? Xiao Chu, kau tidak tahu. Ayahmu telah menderita dengan sangat parah. Bibi, apa yang terjadi pada paman Lu? Xiao Tong tunangan Lu Xiao Chu. Ayahmu dijebak Lu Chushuang dan dipenjara. Wanita keji itu Lu Chushuang. Dia benar-benar merugikan keluarga Lu kita seperti ini. Dia ular berbisa yang membalas baik dengan buruk. Ibu kita pasti tidak bisa melepaskannya. Benar. Pasti tidak bisa membiarkan jalang ini lolos. Aku menolak percaya bahwa aku tidak bisa menghadapi Lu Chushuang. Ya, kita harus menghadapinya. Aku akan mengeluarkan ayah besok. Jika ayah hancur, keluarga Lu akan hancur. Lalu Xiao Tong. Xiao Chu, jangan bicara dulu. Menyelamatkan paman Lu adalah prioritas sekarang. Lu Xiao Chu dan aku habiskan 3 tahun di Amerika dan dikeluarkan dari universitas. Awalnya aku berpikir bahwa kembali kali ini dapat membuat keluarga Lu bayar mahal untuk membiarkanku membangun karir. Aku tak sangka keluarga Lu nggak bisa urus diri. Jangan khawatir. Ibu sudah punya solusi. Dulu aku mencampakkan Lu Chushuang dan menjalin hubungan dengan Lu Xiao Chu. Itu karena dia adalah putri kandung keluarga Lu. Aku tak menyangka Lu Chun yang seburuk itu. Keluarga Lu benar-benar merosot seperti itu. Pasien vegetatif yang sadar kembali. Situasi ini sangat jarang terjadi. Saat ini dari hasil pemeriksaan, kondisi ibumu tidak terlalu baik. Perawatan rehabilitasi selanjutnya sangat penting. Anda adalah ahli terkemuka di bidang ini. Aku mohon padamu, kamu harus membantu untuk membantu ibuku dalam rehabilitasi. Tapi saat ini aku punya 3 pasien. Dan 1 proyek riset harus dilakukan serentak. Aku benar-benar tidak bisa meluangkan waktu. Dokter Xiao, aku mohon padamu. Kamu harus membantu ibuku dengan perawatan rehabilitasi. Baiklah. Melihat baktimu, maka aku akan menyetujui permintaanmu untuk membantu ibumu dengan perawatan. Terima kasih banyak, Dokter Xiao. Kalau begitu, kau kembali dulu. Aku akan pergi memeriksa kondisi ibumu sebentar lagi. Baiklah. Terima kasih. Bos, ada berita penting. Bicaralah. Putri kandung Lu Chunyang dan Luo Xiuyang
Lu Xiaochu, dan tunangannya Xiaoton. Dari Amerika. Sudah terbang kembali. Lu Xiaochu. Dulu itu Lu Chunyang dan istrinya, yang mengira saya hanya tokoh kecil di keluarga Yu, dan tidak tega berpisah dengan Lu Xiaochu. Makanya Film pakai was Lu Chusuan hadapi translated pertunangan and keluarga. narrated by Bahwa M. Lu Chunyang. Media. Dia benar-benar licik. Dia dapat balasan yang pantas hari ini. Siapa Xiao Tong itu? Bos, fokus investigasi saya sebelumnya bukan padanya. Jadi saya tidak terlalu banyak memahaminya. Juga kirim lebih banyak orang, untuk melindungi Nyonya dan Bibi Li. Ya, Yu, Nyonya Anda di sini. Barusan saya bersama. asisten Song. Jangan panggil aku begitu. Kamu yang mengurus akta cerai antara aku dan bosmu. Apa kamu sudah lupa? Aku. Cepat pergi, menunggu untuk lembur. Nyonya saya salah. Nyonya saya pergi sekarang. Kalian berdua silakan mengobrol. Asisten Song, kamu ingin bicara kepadaku. Tidak. Asisten Lu, mengapa Anda di sini? Dr. Zhao, spesialis terapi rehabilitasi. Slot pasiennya. Aku sudah amankan itu buat ibuku. Kalau begitu sebelumnya, selamat untuk Anda dan Bibi. Jingxi, kamu tahu aku tidak meminta bantuanmu. Bersikeras mencari Dr. Zhao sendiri karena Itu karena Anda merasa utang pada saya terlalu besar. Karena Anda tahu Anda harus membayar utang itu, maka Anda tahu apa yang harus dilakukan. aku hanya merasa sedikit berterima kasih padamu. Kamu hanya merusak suasana hati. Suasana akan lebih baik malam ini. Selamat tinggal. Anda mau kemana? Pulang untuk mandi. Anda sudah menjadi jauh lebih bijaksana. Anda. Apa ada yang lain? Tidak ada terima kasih. Nona Luo, apa maksudmu dengan ini? Kudengar kau baru-baru ini menerima pasien bermargali. Aku punya 2 pasien bermargali. Yang punya anak perempuan. Bernama Lo Chushuang. Ibu Nona Luo. Apa kalian berdua saling kenal? Tentu saja aku mengenalnya. Ngomong-ngomong, Nona Luo ini cukup murah hati. Aku tidak tahu untuk apa kau mencariku. Apa tujuanmu, katakan saja langsung. Jangan khawatir. Gadis keji itu. Berapa biaya konsultasi yang bisa dia berikan padamu? Aku akan membayar 10 kali lipat. Kartu ini hanya berisi deposit. Aku ingin Li Huilan tak bisa bicara lagi. Li Huilan selama kau mati. Tidak ada yang akan tahu. Aku yang mendorongmu jatuh tangga dulu. Saat itu, jika Yu Jingjai ingin melindungi identitas Lo Chushuang, bukankah dia masih tergantung pada keluarga Lo? Ibu, bukankah kita sudah memulai terapi rehabilitasi? Mengapa kamu masih sama saja? Dr. Zhao berkata. Fungsi tubuhku berangsur-angsur beradaptasi. Ini semua adalah reaksi normal. Tidak. Aku masih harus pergi bertanya pada Dr. Zhao. Dr. Zhao. Mengapa Dr. Zhao bertingkah aneh hari ini? Jangan khawatir. Li Huilan perlu menerima larutan nutrisi setiap hari. Apa yang aku siapkan untuknya? Campuran khusus dengan bahan tambahan. Larutan nutrisi khusus yang disebutkan Dr. Zhao. Apakah itu baik atau buruk? Tak baik langsung mempertanyakan Dr. Zhao. Bagaimana jika aku salah paham dan dia berhenti merawat ibu? Suster, infus ibuku sudah habis. Aku sudah mencabut jarumnya. Baik, Nona Lu serahkan padaku.
The Hei film ibu, was aku akhirnya translated menunggumu bangun. and narrated by M Media. Aku takkan biarkan siapapun menyakitimu. Kondisi fisik ibumu masih bisa diterima. Cukup bekerja sama dengan perawatan lanjutan. Dokter Zhao, tanganku ini sakit sekali karena infus. Bisakah kita berhenti beberapa hari? Bibili, infus adalah bagian dari perawatan. Bagaimana bisa dihentikan begitu saja? Situasi dengan larutan nutrisi ini saat ini tidak jelas. Tidak bisa membiarkan ibu terus menggunakan. Ibu, mengapa tanganmu bengkak seperti ini? Dokter Zhao, mengenai infus ini, bisakah kita menundanya beberapa hari? Tangan ibuku bengkak semua seperti ini. Aku takut saat itu. Bagaimana jika masalah lain muncul? Kalau begitu kita tunda 3 hari. Halo Nona Luo. Li Huilan bilang tangannya sakit karena infus. Lu Chu Shuang bersikeras menundanya untuknya. Aku tidak punya pilihan. Aku cuma bisa beri dia penundaan 3 hari. Jalan itu hanya rewel. Cepat atau lambat dia tetap akan mati. Biarkan saja dia hidup 2 hari lagi. Aku mendengar Dokter Xiao menjawab telepon. Dia bilang larutan nutrisi untuk ibuku. Dibuat khusus. Aku juga tidak berani bertanya padanya. Takut ada kesalahpahaman. Jadi aku mengambil sampel kecil. Bisakah kamu membantuku memeriksanya? Kondisi ibumu sama sekali belum membaik. Mungkinkah ini benar-benar masalah dengan larutan nutrisi ini? Nyonya Bos. Kami menemukan bahwa Dokter Xiao yang merawat Nyonya Li disuap oleh Lu Xiuyan. Apa yang Anda katakan? Salahku melewatkan langkah ke dokter. Dokter Xiao sebenarnya. Tidak. Aku harus segera pergi ke rumah sakit. Aku harus mengeluarkan ibu. Jangan terburu-buru dulu. Ini bukan waktu yang tepat sekarang. Mereka mencoba membunuh ibuku. Bagaimana aku tidak cemas? Nyonya, setelah kami menyelidiki, kami segera mengirim orang untuk menjaga kamar Nyonya Li 24 jam sehari, tanpa perkataan Anda dan Bos. Bahkan Dokter Xiao itu tidak akan bisa masuk. Ini semua salahku. Aku hanya melihat nama baik Dokter Zhao. Dan bersikeras mencarinya untuk merawat ibu. Jangan terlalu memikirkannya. Ini bukan salah Anda. Meskipun bukan Dokter Xiao. Itu bisa saja Dokter Zhang atau Dokter Wang. Mereka bisa saja dengan mudah disuap. Jing Shi, apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir, serahkan pada saya. Nona Luo, jangan terburu-buru. Untuk pasien koma seperti Li Huilan yang sudah sadar, tak heran dia tak sembuh dan meninggal. Tapi dia tidak bisa meninggal hanya beberapa hari setelah berada dalam perawatanku. Itu akan sulit bagiku untuk menjelaskan. Wanita tua ini tidak punya waktu untuk menunggu. Kau sudah ambil uangku, cepat bekerja. Berikan dia lebih banyak obat. Biarkan dia pergi ke surga hari ini. Apa kau mendengarku? Tapi aku sudah berjanji pada ibu dan anak itu untuk menunda infus selama 3 hari. Kau keras kepala seperti kura-kura 1000 tahun. Malam ini berikan dia dosis kuat. Aku akan melakukannya sendiri. Aku menolak percaya aku tidak bisa membunuhnya. Ibu, akhir-akhir ini, wajahmu terlihat lebih baik. Bibi Li, bagaimana perasaanmu hari ini? Aku merasa jauh lebih baik. Sepertinya ini masih larutan nutrisi Dokter Zhao. Itu benar-benar memiliki efek ajaib. Saya ingin tahu, apakah Dokter Xiao, larutan nutrisi apa yang dia gunakan? Larutan nutrisi aku merumuskannya sendiri. Dokter Xiao ahli rehabilitasi di Qingcheng, seorang ahli yang terkenal. Saya ingin tahu, apakah Anda tertarik untuk berkolaborasi dengan grup Yu untuk bersama-sama meluncurkan ini, larutan nutrisi yang Anda formulasikan sendiri. Kau adalah... Mari kita berkenalan. Saya Yu Jingxi. Yu Jingxi, kepala keluarga Yu. Itu saya. Halo, terima kasih atas tawaran baik Anda Presiden Yu. Aku merumuskan larutan nutrisi. Larutan nutrisi ini untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa, The bukan film was untuk keuntungan. translated Aku punya and pasien lain. narrated Aku by akan M pergi Media. sekarang. Nona Luo benar-benar akan lakukan ini. Jika ini salah, menantu Li Huilan adalah kepala keluarga Yu. Jika Li Huilan benar-benar meninggal, aku takut Presiden Yu. Ada apa dengan keluarga Yu?
Wanita itu harus mati. Dosa apa yang telah aku perbuat? Tidak berguna. Lu Xiuyan tertangkap basah. Apalagi yang ingin kau katakan? Lu Xiuyan, sebenarnya apa hutangku padamu? Kenapa kau ingin menyakitiku seperti ini? Aku membenci. Aku datang menemuimu larut malam, tapi kau tidak mengenali niat baik, dan kau membalikan keadaan padaku. Apa kamu tidak punya malu? Jika kita tidak bersiap-siap sebelumnya, ibuku pasti sudah dibunuh olehmu. Tubuh ibumu sudah hampir dipeti mati. Apakah aku bahkan perlu menyakitinya? Kamu, keluarga Lumu penuh dengan orang busuk. Kamu seharusnya seperti Lu Chunyang, membusuk di penjara. Gadis sialanku bilang padamu. Jika bukan karenamu, keluarga Luku tidak akan jatuh ke keadaan seperti ini hari ini. Aku membenci. Kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Memang pantas untukmu. Wanita sialan, diam. Lu Xiuyan, Lu Chun yang sendirian di penjara. Saya khawatir dia kesepian, jadi saya akan mengirimmu masuk juga. Yu Jingzhao, beraninya kamu. Ku bilang padamu, apapun yang terjadi, Lu Chushuang adalah putri kandung keluarga Luku. Seret dia keluar dan kirim ke kantor polisi. Lepaskan aku. Apa maksudnya ini? Mengapa dia bilang aku Lu? Dia gila. Ya, dia bicara omong kosong. Lu Xiuyan juga sudah dikirim masuk. Sekarang kau bisa tenang. Tidak ada lagi yang bisa menyakiti ibumu. Tapi ada orang lain di keluarga lu, bos. Lu Xiaochu. Apa Lu Xiaochu? Saya lupa memberitahumu. Lu Xiaochu dari keluarga Lu baru saja kembali ke negara. Saya juga menyelidikinya. Lu Xiaochu dan tunangannya. Situasi terbaru di AE membuat saya menemukan rahasia besar. Katakan sesuatu dengan cepat. Asisten Song, mengapa kamu melihatku? Meskipun aku anggota keluarga Lu, aku hanyalah anak angkat. Ini tidak ada hubungannya denganku. Chu Suang, ambilkan aku secangkir kopi. Ya Presiden Yu. Ada apa? Kamu harus bicara diam-diam di belakangku. Presiden Yu, Lu Xiaochu itu bukan apa-apa. Tapi Xiaotong itu, dia adalah mantan pacar Nyonya. Apa yang kau katakan? Dia adalah saingan cinta Anda, bos. Nyonya, kenapa Anda di sini? Jing Jai, katakan yang sebenarnya pada ibu. Pacar yang kau bilang sedang kau kencani. Apakah itu benar? Tentu saja itu benar. Ibu sudah kubilang. Aku akan bawa dia ketemu kamu nanti. Tidak, kau harus menemuinya hari ini. Nyonya, Anda tidak tahu. The film was Pacar Presiden translated Lu, and dia seorang gila narrated by kerja. M Media. Dia sedang ke luar negeri untuk perjalanan bisnis beberapa hari. Xiao Song, bagaimana bisa kau berbohong padaku? Jing Jai, dengarkan ibu. Ibu sudah atur ketemu nona muda terkemuka untukmu. Pergi kencan buta sekarang. Ibu hentikan. Kenapa kau belum pergi juga kau rubah betina? Oh tidak. Ibu sudah kubilang. Aku menyuruhnya untuk tinggal. Aku tahu itu. Ini semua karenamu wanita. Itu sebabnya anakku tidak mendengarkanku. Hari ini aku harus beri pelajaran padamu. Ibu tenanglah. Aku tidak peduli hari ini di grup Yo. Entah aku. Atau dia. Song Ming Nyonya lelah. Antar dia kembali. Jing Jiang. Kau sungguh demi rubah betina ini. Memperlakukan ibumu seperti ini. Song Ming. Nyonya, tolong. Kamu baik-baik saja. The film was Aku baik-baik saja. translated and narrated Jangan by takut, aku M di sini Media. untukmu. Kau baru saja bilang. Kau ingin denganku. Menikah lagi. Awalnya, aku ingin memberimu kejutan. Aku sudah meminta Song Ming untuk mengaturnya. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Bahwa aku pasti akan menikahimu. Kalau begitu tanyalah hatimu. Tidak. Rubah betina kecil ini Lo Chu Shuang. Harus diusir. Nyonya Yu,
Ada instruksi untuk saya sekarang. Yan Yisheng, aku ingat kau berkata, Yan Yisheng cinta pertama Yu Jingxi. selama kau dibayar, kau sangat patuh. Benar. Sangat bagus. Kau jauh lebih baik dari rubah licik itu. Puas dan serakah. Nyonya Yu, apakah Anda akan memberi saya uang lagi? Benar. Aku ingin kau segera kembali ke negara ini dan mengusir rubah betina di sisi Jingjai. Jika kau berhasil, aku akan memberimu 10 juta. Saat itu, ketika Yu Jingjai naik menjadi kepala keluarga Yu, aku awalnya akan menjadi Nyonya Yu, tapi kau punya sesuatu tentangku dan pakai 10 juta untuk mengusirku dari negara. Sekarang kau ingin pakai 10 juta saja untuk membuatku kembali. Lalu berapa yang kau inginkan? Tidak banyak. Bagaimana kalau 100 juta? Baiklah. Setuju. Bos Lucio Chu sudah menerobos perusahaan. Dia ribut minta bertamu Anda. Apa? Apakah Chu Xuan ada di perusahaan? Nyonya ada di ruang rapat, sibuk membantu Anda dengan persiapan prarapat. Lu Xiao Chu ini pasti punya niat buruk. Kalau begitu bawa dia kemari. Jangan membuat Chu Xuan khawatir. Pergi. Yu Jingjai. Sebaiknya kamu melepaskan orang tuaku dengan patuh. Kalau tidak, jangan salahkan aku bersikap kasar. Aku mampu kirim ayahmu Lu Chunyang ke penjara. Kamu ini siapa? Dan kamu mengancamku di sini. Kamu harus melihat ini dulu, lalu buat keputusanmu. Mengkonfirmasi hubungan darah. Bagaimana? Apakah ini layak mengancammu Presiden Yu? Sepertinya. Aku masih terlalu berhati lembut. Untuk keluarga lu seharusnya aku sudah habisi keluargamu. Kamu sama sekali tidak terkejut. Sepertinya kamu sudah tahu identitas asli Lo Chu Xuang. Song Min, apakah kamu tuli? Apa kamu tidak dengar dia menghina nyonya? Bos, Anda tahu saya biasanya tidak memukul wanita. Tapi saya benar-benar tidak bisa mentolerir ini. Yu Jingjai, sebaiknya kamu melepaskan orang tuaku dengan cepat. Kalau tidak, aku akan membuat semua orang di Qingcheng tahu Li Huilan merayu ayahku dan melahirkan Lo Chu Xuang. Lu Xiao Chu, kau berbohong. Ini benar-benar omong kosong. Bagaimana mungkin ini benar? Song Min bawa ini untuk otentikasi. Setelah ini terbukti palsu, kirim wanita ini dan orang tuanya masuk. Kunci mereka bersama. Ya, Laporanku palsu. Lu Chu Xuang, jika kamu tidak percaya, kamu boleh lakukan tes paternitas lain dengan ayah. Song Min seret dia keluar. ya. Sama sekali tidak mungkin. Tunggu saja, suatu hari dunia akan tahu. Ibumu hanyalah seorang rubah betina yang merayu pria beristri. Dan kamu, putri tidak sah yang tak layak diperkenalkan. Yu Jingqi, bagaimana mungkin ibuku? Bagaimana mungkin dia bisa merayu? Bajingan Lu Chun yang itu. Palsu. Ini pasti semuanya palsu. Chu Xuang ada apa? Aku, Chu Xuang. Ruang interogasi. The film was translated and sudah kukatakan, narrated by pakai M identitas Media. asli Lo Chu Xuang untuk mengancam Yu Jingjai. Apa maksudmu kita tidak bisa keluar? Ibu, siapa sangka Yu Jingjai akan begitu gigih? Aku tidak punya cara lain. Tidak berguna. Aku membesarkanmu dengan sia-sia. Kau tak mampu urus masalah kecil ini. Kamu membuat keluarga lu bangkrut, dan sekarang aku kembali tanpa uang. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Jika kamu mengatakan satu kata lagi, kamu bisa tetap di sana dan mengurus dirimu sendiri. Kau, apakah kau meninggalkan orang tuamu sendiri? Putri tak berperasaan dan durhaka ini. Dosa apa yang telah kulakukan? Jingqi, Aku di sini. aku baru saja bermimpi bahwa Li Xiaochu memberitahuku. Aku adalah putri kandung.
Bajingan Lucun yang itu. Tidak, itu bukan mimpi. Itu benar. Palsu. Bagaimana mungkin itu benar? Dia hanya ingin mengancamku untuk membebaskan orang tuanya itu saja. Jing Hijika. Aku benar-benar putri kandung bajingan Lucun yang itu. Kamu adalah kamu. Lu Chunyang adalah Lu Chunyang. Lagi pula, gimana bisa kau terlibat dengan Lu Chunyang? Orang busuk semacam itu. Maksudku jika aku benar-benar putri Lu Chunyang, apakah kita masih akan? Chu Suang dengarkan baik-baik. Saat aku Yu Jingxi memilih seorang wanita, aku tak akan nilai dia dari siapa anaknya. Aku hanya peduli. Apakah dia adalah orang yang aku cintai? Apa kamu mengerti? Kamu lelah. Tidurlah sedikit lebih lama. Apakah kau mengatakan Jing Jai selalu membela mantan istrinya? Lu Chuxiang itu di sisinya? Tepat sekali. Sekarang Jing Jai, dia bahkan tidak menghormatiku lagi. Jing Jai selalu sangat berbakti. Dia memperlakukanmu seperti ini. Apa Lu Chuxiang penyebab masalah ini? Aku pikir wanita ini memiliki ambisi besar. Tepat sekali. Dia hanya ingin menjadi like Nyonya Yu. Mengidam-idamkan kekayaan keluarga Yu kita. Nyonya Yu, karena Anda berani membiarkan saya kembali. Posisi Nyonya Yu ini. Kekayaan keluarga Yu yang melimpah. Saya tidak akan melepaskannya. Nyonya Yu, apa yang Anda ingin saya lakukan? Saya ingin Anda kembali ke sisi Jing Jai. Dan usir Lu Chuxiang. Dulu, Jing Jai mengejar saya dengan sepenuh hati. Setelah dia menjadi kepala keluarga Yu, dia akan menikahi saya. Anda, Nyonya Yu, yang memaksa saya pergi. Jing Jai pasti berpikir bahwa saya meninggalkannya. Bisakah dia masih menerima saya? Tidak mungkin. Saya tahu putra saya. Jing Jai adalah orang yang berhati lembut. Jika Anda kembali ke sisi Jing Jai, putra saya akan sangat gembira. Baiklah, kalau begitu saya akan mendengarkan Anda. Namun, saya peringatkan Anda. Saya memanggil Anda kembali untuk mengusir rubah betina itu. Bukan untuk kembali dan menjadi Nyonya Yu. Anda sebaiknya tahu diri. Mengerti? Saya mengerti. Bagaimanapun juga. Saya sudah menerima 100 juta dari Anda. Bagus kalau Anda mengerti. Dulu, ketika Jing Jai kita belum dihargai oleh keluarga Yu, Anda meremehkannya dalam segala hal. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Anda tidak pantas menduduki posisi Nyonya Yu. Jing Jai kita harus menikahi seorang putri dari keluarga terpandang. Jika tidak ada yang lain. Kalau begitu saya akan kembali dan bersiap. Anda juga rubah betina. Jika bukan untuk mengusir Lu Chuxiang itu, bukan giliran Anda untuk kembali. Liama Chu Suang. Harus diganti. Pilih yang bikin pinggang kelihatan ramping. The film was translated and narrated by Laporan, Media. berita penting. Bicara. Nyonya memanggil Yan Yixing pulang. Siapa? Yan Yixing. Ya, Nona Yang. Dulu, itu karena dia menolak menerimaku. Aku sangat marah, sehingga aku menyetujui pertunangan dengan keluarga Lu. Nanti, Kemudian, Anda menjadi kepala keluarga Yu. Sekarang Nona Yan kembali mencari Anda. katakan padaku, kali ini dia kembali. Berapa banyak lagi yang ibuku habiskan? Sepertinya begitu. 100 juta. Berapa? 100 juta. Dia benar-benar berani meminta harga setinggi itu. Dia pikir dia bernilai 100 juta. Bos, apakah Anda ingin? Ibuku selalu tidak setuju. Chu Suang ada di sisiku. Kali ini, membiarkan Yan Yixing kembali. Pasti juga karena alasan ini. Jangan sentuh dia dulu. Biarkan dia tahu bahwa 100 juta milik truk Yuku tidak semudah itu untuk diambil. Namun, Nona Yan itu sebelumnya hanya mengira Anda sosok kecil di keluarga Yu. Dia menolak Anda sebelumnya, lalu kemudian mencoba memenangkan Anda kembali. Setelah Anda menolaknya, dia pergi dan menyesatkan Nyonya lagi, dan menipu sejumlah uang. Orang macam apa Yan Yixing itu? Aku sangat jelas tentang itu saat itu. Memang, dia tidak bisa dibandingkan dengan Nyonya. Nyonya menikahi Anda bahkan ketika Anda belum kaya. Apa aku perlu kamu memberitahuku itu? Ya, tapi bos, jika Nyonya tahu bahwa Yan Yixing adalah cinta pertama Anda, Tutup mulut sialmu.
Bos, Yan Yisheng ada di sini. Dia sangat tidak sabar. Pergi temui dia. Baiklah, serahkan padaku. Anda Lu Chu Shuang itu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yan Yisheng, kekasih masa kecil Jing Zhao. Jing Xi punya kekasih masa kecil. Ini 500.000. Ambil ini dan tinggalkan Jing Jai. Nona Yan, apakah Anda tidak berpikir jernih? Wanita sialan, Anda tidak tahu berterima kasih. Jauhkan diri dari Jing Jai segera. Kalau tidak, saya akan membuat Anda menyesal. Nona Yan, bagaimana Anda mengenal Jing Qi? Dia hanya menyukai penampilanku. Biar saya beritahu. Jing Jai dan saya tumbuh bersama sejak kecil, dan dia bahkan mengejar saya. Rubah betina sepertimu datang entah dari mana. Jika Anda tahu diri, inyahlah. Nona Yan, biar ku beritahu. Ini adalah grup Yu. Aku adalah asisten pribadi. Yu Jingqi. Di sini, Anda tidak punya hak untuk menuntutku pergi. Anda, Bukan hanya di grup Yu, tapi dimanapun. Tidak ada yang berhak menuntutmu untuk meninggalkan sisiku. Jing Jai, Kamu telah dianiaya. bukan apa-apa. Itu hanya sedikit dari masa lalumu. Jing Jai, kita bertemu kembali setelah sekian lama, dan Anda mengabaikan saya. Apakah Anda masih menyalahkan saya? Tidak, Tak ada yang mau Anda sampaikan. tidak. Saya tahu Anda selalu menjadi orang yang pendiam. Sebenarnya, jauh di lubuk hati, Anda pasti punya banyak yang ingin dibicarakan. Kamu terlalu memikirkannya. Apa yang Anda tertawakan? Nona Yang, tidak bisakah Anda tahu? Nyonya saya jelas menertawakan Anda. Nyonya, saya tidak salah paham, Kang. Jika itu yang kau pikirkan, maka begitulah adanya. Nyonya apa? Jangan kira saya tidak tahu. Kalian berdua sudah lama bercerai. Meskipun kami sudah bercerai. Tetap bukan giliranmu, Nona Yan. Anda. Jing Jai, Anda biarkan saja saya diperlakukan seperti ini. Tapi kamu juga mengabaikannya. Di grup Yu, Chu Shuang adalah asisten pribadiku. Di luar grup Yu, dia bahkan lebih lagi wanitaku. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dulu Anda sangat baik kepada saya. Dan sekarang Anda membiarkan si miskin ini memperlakukan saya seperti ini. Yan Yisheng, aku memperingatkanmu. Tahu batasanmu. Tapi, Song Min, The antar film dia was keluar. translated and narrated by M Media. Nona Yan, silakan. Presiden Yu, bukankah ini cinta pertamamu? Tidakkah kau akan mengantarnya pergi? Cinta pertama apa? Hanya seseorang yang kukenal sebelumnya, itu saja. Lalu bagaimana bisa ku dengar bahwa kalian berdua adalah kekasih masa kecil? Dan kau bilang kau tidak picik. Kau cemburu. Tidak, Aku tidak percaya padamu. Biarkan aku mencicipinya. Apakah itu asam? Presiden Yu, saya masih sibuk. Saya akan pergi sekarang. Bagaimana? Tidak yakin. Cicipi lagi. Gaya ini bagus. Sulit sekali memilih. Yang ini, kalau begitu, Benar. Apa kau berjalan tanpa membuat suara? kau bilang kau presiden grup Yu. Melihat ini saat jam kerja. Kau tidak ada bedanya dengan berandalan. Jadi, seorang presiden dan seorang berandalan. Haruskah ada perbedaan? Presiden Yu, selama kau senang. Apa aku menyuruhmu pergi? Presiden, ini jam kerja sekarang. Kau di sini melihat apa tadi? Dan kau masih bermesraan dengan asistenmu. Ini tidak baik. Katakan dengan jelas.
Apa itu tadi yang kau bicarakan? Itu. Hanya saja. Kenapa kau sangat menyebalkan? Bersama saja. Mengapa kau kembali untuk menimbulkan masalah? Apa itu yang kau pikirkan? Bahwa aku harus tidur dengan wanita lain? Dengan siapa kau tidur? Apa hubungannya denganku lepaskan aku? Lu Chou Shuang, aku memperingatkanmu. Tidak peduli seberapa banyak kau membenciku. Seumur hidup kau tetap dalam genggamanku. The film was translated and narrated by M. Karena Media. aku sudah lama membeli seluruh hidupmu. Nyonya Yu, Lucu Shuang. Akhirnya dia kasih Jingjai. Obat bius apa? Sampai dia memperlakukanku seperti ini. Bukankah kau memang sudah sengaja keluar sama dia? Apalagi yang kau inginkan dariku? Jingjai tiba-tiba batal janji kemarin. Bukan karena dia. Mengapa tidak memperkeruh suasana? Dia langsung mundur saat sadar betapa sulitnya. Apa kau pikir? Kita hanya makan. Sesederhana itu, akan ku beritahu. Ketika kita bersama kemarin, dia bahkan memberitahuku bahwa posisi Nyonya Yu, dia sengaja menyisikannya untukku. Jadi perceraian Yu Jingxi saat itu sebenarnya demi dia. Urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Kau cukup sabar, ya. Dulu, bukankah kau cukup pandai menggunakan Jingjai untuk menekan orang lain? Mengapa kau begitu lesu sekarang? Tidak masalah. Adapun aku harap kau bisa berusaha lebih keras. Dia berusaha dapat pria yang aku tolak. Kau cuma mainan yang akan dibuang setelah dipakai. Apa yang perlu disombongkan? Yu Jingxi, mari kita putus saja. Chu Shuang, aku tidak berpikir Jingjai adalah tipe yang mudah berubah hati. Mengapa kau tidak memintanya untuk klarifikasi? Ibu, Yu Jingxi, dia sama sekali tidak peduli padaku. Jangan coba membujukku lagi. Chu Shuang, jika dia tidak peduli padamu, mengapa dia akan membantumu melindungi ibu? Jika dia tidak peduli padamu, kenapa dia suruh orang kumpulin bukti dan mengirim Lu Chunyan dan Lu Xiuyan, keduanya ke penjara? Ibu, aku tahu semua ini. Tapi aku hanya merasa sangat buruk. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Jika kau benar-benar merasa tidak bisa melanjutkan, maka kita akan. Chu Shuang. Chu Shuang. Hai Chu Shuang. Dokter, cepat putriku pingsan. Dokter. Kau sudah bangun. Selamat. Kau akan menjadi seorang ibu. Aku hamil. Ya, kau hamil 8 minggu. Janinnya sudah berdetak. Perkembangannya juga normal. 8 minggu. Di mana ayah bayi ini? Kau baru saja hamil, kau butuh seseorang untuk menjagamu. Ini. Dia belum tahu tentang kehamilanku. Aku akan memberitahunya sebentar lagi. Kabar baik harus segera dibagikan. Sayang, jika ayahmu tidak diinginkan Emal, apa yang harus ibu lakukan? Yu Jingxi. Jingjai. Kenapa tidak ada orang di sini? Lu Chou Shuang. Halo, Jingxi. Ada sesuatu yang ingin kuberitahu padamu, Lu Chu Shuang. Jingjai pergi mandi. Ada apa? Yan Yisheng. Ini aku. Jika tidak ada yang lain, maka aku. Jingjai, kau akhirnya datang. Aku sudah menunggumu begitu lama. Siapa yang mengizinkanmu masuk? bos?
Saya sudah bilang ponsel Anda tertinggal di kantor, kan? Jingjai, kenapa kau tidak membalasku? Bos kami sangat tidak suka orang luar. Bebas keluar masuk kantornya. Jika Anda tidak pergi sekarang, maka saya harus mengantar Anda keluar langsung. Nyonya, keluarga Yu hanya bisa aku. Lucu Shiwang. Mendengar Jingjai tidur denganku. Apa kau merasa sangat buruk? Sikap seperti itu kau tunjukkan pada siapa? Wanita sialan. Tidak ada yang melindungimu sekarang. Ibu, mari kita lihat apakah ada yang terluka. Ibu, aku baik-baik saja. Jati, ini ibumu yang jalan itu, sama seperti putrimu. Dia jelas tidak baik. Jaga ucapanmu dan tunjukkan rasa hormat. Jika kau terus bicara omong kosong, hati-hati, aku tidak akan bersikap sopan. Nenek tua. Orang sepertimu. Kau mengancamku. Bagaimana kalau aku membelikanmu peti mati dan menguburmu di tempat? Kau. Aku memberitahumu. Kau tidak boleh menghina ibuku. Aku benci. Anak dan ibu sama-sama jalang, kalian tetap ada kasih sayang ibu anak. Akan ku beritahu. Jingjai dan aku akan segera menikah. Sembunyikan ekor rubahmu. Jangan menunjukkannya di depan Jingjai. Hei ibu, aku sudah merepotkanmu. Bukan apa-apa. Putriku telah menderita. Yu Jingjai, apa kau tidak tahu? Chu Shuang hamil anakmu, dan Yan Yixiang itu, dia kejar ke rumah sakit dan maki di depan. Maafkan aku. Tunggu. Apa kau mengatakan Chu Shuang hamil? Dan itu anakku. Apa kau bicara seperti manusia? Jika bukan milikmu, lalu milik siapa lagi? Jika bukan karenamu, putriku, gimana dia bisa menderita penghinaan begitu? Maafkan aku, Bibili. Ini semua salahku. Aku akan segera mencarinya. Tidak, jika kau tidak menyukai putriku, maka putuslah dengannya dengan cepat, agar dia tidak menanggung penderitaan di sisimu. Bibili. Aku tidak akan berpisah dari Chu Shuang. Ini semua salahku. Aku membuatnya menderita. Dan dia juga mengandung anakku sekarang. Jati, kenapa kalau dia hamil? Mengandung anakmu, lebih baik menggugurkannya sekarang, untuk menghindari membebani putriku. Aku, Yu Jingxi, tidak pernah melakukan apapun untuk menyakiti Chu Shuang. Tolong percayalah padaku. Aku akan segera mencarinya dan jelaskan semuanya padanya dengan jelas. Bisakah kau memberitahuku di mana dia sekarang? Chu Shuang pulang ke rumah sore ini. Yu Jingjai, jelaskan semuanya padanya. Kalau tidak, aku pertaruhkan nyawa tuaku, dan aku tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir, kali ini aku akan pastikan semua penderitaan yang dia alami akan terbayar. Wanita sialan. Anakku sudah bosan bermain. Bersikaplah masuk akal dan segeratnya. Aku memberitahumu. Selama aku belum putus dengan Yu Jingqi, aku masih nyonya rumah ini. Selama aku tidak menyerah, tidak ada di antara kalian yang bisa menuntutku untuk pergi. Rubah betina tak tahu malu. Tidak tahan tidak punya pria. Bukan. Aku membenci. Sudah berapa banyak pria yang kau mainkan? Kau masih saja lengkatin Jingjai kami. Aku tidur dengan pria, ya? Biarkan aku memberitahumu. Putramu setiap hari diranjang. Melayaniku. Kau wanita tak tahu malu yang ditinggalkan. Jangan bermimpi Jingjai akan melihatmu lagi. Wanita sialan. Hanya hidup segan mati tak mau. Wanita ini punya banyak trik. Keluar dari sini. Jangan ditunda, nanti makin banyak masalah. Baik. Ayo pergi. Lepaskan aku, kau wanita tak tahu malu. Kau masih tidak akan menyerah sampai kau mati. Lepaskan dia. Jingjai. Jati bagaimana kalau aku mengajarkannya untukmu? Nyonya Yu. Aku dulu hormat padamu sebagai ibu Yu Jingqi. Jadi aku tidak repot-repot berdebat denganmu. Wanita tua tidak masuk akal sepertimu. Benar-benar dibenci oleh manusia dan anjing.
Bahkan melihatmu membuatku merasa kotor. Jingjai, lihat. Lihatlah sifat asli wanita ini. Cepat suruh dia keluar dari rumah kita. Tidak, pergi jauh-jauh. Jangan aku lihat dia lagi di Qingcheng. Jingjai. Kau tidak tahu betapa sombongnya dia barusan. Bibi dan aku nyaris tidak bisa menahannya. Yan Yixin. Kemarin, saat aku tidak ada, kau pergi ke rumah sakit sendiri. Apa yang kau katakan pada Zhou Xuan? Aku cuma mau temui dia di rumah sakit. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Yu Jingqi, aku menelponmu kemarin. Dan Yan Yixing yang menjawab. Sandiwara apa yang kau mainkan sekarang? Bukankah kau sudah? Kau menelponku kemarin. Berhenti berpura-pura. Dia bilang kau. Zhou Xuan, aku bersumpah. Aku sama sekali tidak melakukan apapun untuk menyakitimu. Kemarin, ponselku tertinggal di kantor. Saat aku masuk, aku menemukan dia di sana sendirian. Yan Yixin, sebaiknya kau jelaskan dirimu sekarang juga. Aku memang menjawab panggilan Lu Chushuang. Tapi, aku hanya ingin memberinya pelajaran. Tidak ada obatnya. Jingjang, aku melakukan ini hanya karena aku terlalu mencintaimu. Tolong jangan marah. Pergi, Yan Yixin. Aku memperingatkanmu. Mending kau menghilang dari pandanganku. Jadi, kemarin, itu adalah skema Yan Yixing sendiri. Jingja, meskipun Yan Yixing melakukan sesuatu pada Lu Chushuang, lalu kenapa? Dia pantas mendapatkannya. Aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Zhou Xuan lagi. Zhou Xuan hamil. Hamil? Jingja, apakah anak yang dikandungnya itu dari keluarga Yu kita? Aku bersama Zhou Xuan setiap hari. Tentu, anak yang dikandungnya dari keluarga Yu. Akhirnya biarkan dia mencapainya The film tujuan. was translated and Lu narrated Chushuang. by M Media. Kau benar-benar wanita pengkhianat. Kau pakai anak buat mengikat Jingja. Kamu tidak tahu malu. Tunggu, sebelum anak itu lahir, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Ibu, Zhou Xuan selalu wanitaku. Dan sekarang dia memiliki anakku. Aku sudah memutuskan, aku akan menikahinya lagi. Siapa yang ingin menikah lagi denganmu? Lu Zhou Xuan, sudah kubilang, kau adalah wanitaku. Jangan pernah berpikir lari seumur hidupmu. Ibu, jika tidak ada yang lain, kau bisa pergi dulu. Zhou Xuan. Dengarkan penjelasanku. Zhou Xuan. Zhou Xuan. Buat, mengenai Xiao Tong. Saya menemukan informasi penting. Ketika Xiao Tong berkencan dengan istrinya, dia jaga hubungan ambigu dengan Lu Xiaochu. Saat itu, Xiao Tong selalu ingin memulai bisnis. Tapi terpaksa karena kekurangan dana. Dia pilih Lu Xiaochu dan tinggalkan istrinya. Karena dia pikir istrinya cuma putri angkat keluarga Lo, dan tak bisa bantu dia dapat untung. Orang ini oportunis dan manipulatif. Bukan orang baik. Dia sama sekali tidak bisa dilepaskan. Juga, ibuku dan Yan Yixin mungkin tidak akan berhenti di sini. Awasi mereka dengan ketat. Ya, Sebelumnya aku marah karena si Xiao itu, dan kesal padamu. Maaf, aku salah paham padamu. Yan Yixing dan aku, bukan hubungan seperti yang kau kira. Aku sama sekali tak ada apa-apa dengannya. Begitukah? Zhou Xuan, tolong percayalah padaku, ya. Lalu, ketika aku menjelaskan padamu saat itu tentang hubunganku dengan Xiao Tong, bukankah kau juga menolak mendengarkan? Zhou Xuan, jangan marah. Itu tidak baik untukmu atau anak itu. Memang, aku benar-benar tidak perlu marah padamu. Kalau begitu kau harus istirahat yang baik. Xiao Tong, berkat kamu. Baru saat itulah aku bisa dapatkan milik Tu Shuang, tes DNA. Aku ingin melihat kenapa Yu Jingjai masih sekeras kepala itu. bahkan jika Yu Jingxi datang, dia harus mundur di hadapanku. Xiaochu, kira-kira bisa peras dia sebanyak apa? 1 miliar. Setelah dapat uangnya, kita langsung ke Amerika. Xiao Tong, kamu masih yang terbaik bagiku.
Wanita gampang percaya kata manismu. Mereka pantas ditipu olehku. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan punya kesempatan untuk menggunakan latar belakang Lu Chushuan untuk mengancam Yu Jingxi dan memonopoli sejumlah besar uang. Aku akan segera bisa mengandalkan keluarga Yu untuk menjadi kaya mendadak. Bos, Xiao Tong di bawah, minta ketemu Anda. Xiao Tong. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan kekasih Lu Xiao Chu ini. Bisa melakukannya. Biarkan dia naik. Tuan Yo lama tidak bertemu. Katakan saja. Kalau begitu, aku akan langsung ke intinya. Aku ingin kamu memberiku 1 miliar. Siapa yang memberimu nyali? Untuk bahkan memeras uang dariku, Yu Jingxi. Laporan tes garis ayah. Yang ini adalah tes paternitas yang benar-benar asli. Jika kamu tidak menyetujui persyaratanku, aku bakal bongkar asal-usul Lu Chushuan kepada publik. Meskipun Lu Chushuan adalah putri kandung Lu Chunyang, jadi kenapa kau ingin mengancamku dengan ini? Kau agak melebih-lebihkan dirimu, bukan? Sangat tenang, sepertinya kamu sudah tahu tentang latar belakang Lu Chushuan. Lalu, apakah kamu tidak takut aku akan membiarkan semua orang di Qingcheng tahu bahwa wanitamu, garis keturunan yang benar-benar celaka, melahirkan setelah merayu seorang pria? Ulangi lagi. Jadi aku benar-benar putri Lu Chunyang. Lu Chushuan, kamu datang tepat pada waktunya. Beraninya kamu memukulku. Song Ming menyeretnya pergi. Tunggu saja. Tidak mungkin. Aku bukan putri Lu Chunyang. Aku tidak mungkin putri Lu Chunyang. Kau berbohong padaku. Kalian semua berbohong padaku. Chushuan. Lepaskan aku. Kau tahu selama ini, kan? Apakah kau tahu selama ini? Chushuan. Chushuan. Kau sudah bangun. Masalah sebesar ini tentang identitasku. Kau tahu selama ini. Kenapa kau tidak memberitahuku? Jingja, identitas Chu Shuang. Kamu harus membantu Bibi merahasiakannya. Yu Jingqi, jika aku adalah putri kandung Lu Chunyang, pernahkah kau berpikir, kenapa ibuku hamil denganku saat itu? Dia sangat mungkin adalah korban. Masalah sebesar ini, bagaimana bisa kau menyembunyikannya dariku? Chushuan, jangan marah dulu. Itu tidak baik untukmu atau bayinya. Semua yang kau lakukan untukku sekarang, apakah semua ini karena aku hamil anakmu? Benarkah? Kau adalah istri yang ingin kunikahi lagi. Bagaimana mungkin aku bisa? Yu Jingqi, aku memberitahumu, kita berdua tidak bisa menikah lagi. Kau harus pergi. Kau baru bangun, kau perlu makan sesuatu. Aku akan membuatkan bubur untukmu. Apakah Lu Chunyang memaksa ibu waktu itu? Tidak, aku harus tanya ibu untuk memperjelas. Hai Chushuan. Chushuan. Jika aku adalah putri kandung Lu Chunyang, pernahkah kau berpikir, mengapa ibuku mengandungku waktu itu? Mungkinkah dia pergi mencari Bibili? Ibu, beritahu aku. Apakah itu Lu Chunyang waktu itu? Bajingan itu, yang... Itu benar-benar binatang itu. Dia pantas membusuk di penjara. Chu Shuang, ini semua karena ibu tidak berguna. Aku awalnya ingin menyembunyikan identitasmu, tapi aku tak sangka kau tetap mengetahuinya. Ibu, beritahu aku tentang jatuhnya kamu dari gedung waktu itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Setiap kali aku bertanya padamu, kamu hanya gagap dan ragu-ragu. Ada alasan tersembunyi lain, kan? Karena kamu sudah tahu identitasmu. Sebenarnya, waktu itu Luo Xiuyan yang mendorongku jatuh dari balkon keluarga Lu. Apa? Ibu. Masalah sebesar ini. Kenapa harus disembunyikan? Daripada memberitahuku. Bukan ibu tidak mau memberitahumu. Itu Luo Xiuyan. Dia mengancamku dengan identitasmu. Melarangku ungkap kebenaran soal jatuhnya saat itu.
Luo Xiuyan dan Lu Chun yang benar-benar pasangan. Sama-sama gila. The film was Mereka pantas translated membusuk di and penjara. narrated by M Media. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk membawamu pulang. Aku tak ingin bicara dengan pembohon. Hal-hal tentang identitasku. Chu Shuang, jangan salahkan Jing Jai. Itu permintaan khusus ibu soal identitasmu. Untuk tidak memberitahumu. Kalau harus menyalahkan, itu salah ibu. Bibili, tidak apa-apa. Ini semua adalah hal yang harus kulakukan. Sebagai kekasih Chu Shuang, Yu Jingxi, aku memintamu, tolong beritahu aku dengan pasti. Apakah kamu benar-benar ingin menikah lagi denganku? tentu saja kau adalah wanitaku. Tentu saja, aku ingin kau dengan sah. Tinggal di sisiku. Di antara anggota keluarga Lu, Li Xiaochu belum menghadapi pembalasan. Yu Jingxi, karena kamu sangat ingin menikah lagi denganku. Kalau begitu, akan kugunakan pernikahan kita untuk mencari keadilan bagi ibu. Baiklah, aku bisa menikah lagi denganmu. Dan aku juga bisa mengandung anak ini. Namun, aku hanya meminta agar kamu menyetujui satu syarat. Kau harus bantu aku hukum keluarga Lu. Mereka semua harus dihukum. Aku akan segera mengaturnya. Sebenarnya, bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku akan tetap menghukum para penjahat ini. Chu Shuang, tunggu aku di sini sebentar. Chu Shuang, kau akhirnya setuju untuk menikahiku lagi. Halo, bos. Hubungi Lu Xiaoshu dan Xiao Tong. Minta mereka bawa hasil tes paternitas nyonya untuk menemuiku di perusahaan. Kali ini, aku akan membuat mereka membayar harganya. Gaya ini bagus, cocok untuk Chu Shuang. Hal aneh apa yang sedang kamu lihat sekarang? Aku, Biar kulihat. Kamu sedang melihat baju hamil. lalu untuk istriku yang sedang hamil. Membelikan beberapa baju hamil baru. Apa ada masalah? Tentu saja tidak. Bos, Nyonya, Lu Xiaochu dan Xiao Tong sudah tiba. Biarkan mereka masuk. Bukankah kau bilang akan hukum keluarga Lu? Apa hubungannya ini dengan Xiao Tong? Apa kau tahu? Hubungan apa antara Lu Xiaoshu dan Xiao Tong? Satu sama lain. Hubungan apa yang mungkin mereka miliki? Teman, Makanya kau bisa damai dengannya dulu. Bukan apa-apa. Kau akan tahu sebentar lagi. rahasia apa yang sedang kamu simpan sekarang? Bos, Nyonya, Yu Jingzhao, akhirnya kau menyerah. Apa karena kau tahu, aku punya laporan tes DNA yang asli. Kau akhirnya takut. Kenapa tidak banyak orang sebelahmu? Saat aku melihat laporan tes paternitas yang asli. Apakah aku takut? cukup omong kosong. Jika kamu tidak ingin identitas asli wanitamu terungkap kepada publik, sebaiknya kamu segera berikan kami 1 miliar. 1 miliar. Mengapa kamu tidak merampok saja? Si Hotong, kamu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Laki-lakiku. Bukan untuk kau tunjuk-tunjuk. Dia itu siapa bagimu? 3 tahun lalu, setelah kau menikah dengan Yu Jingzhang, Xiao Tong bertunangan denganku. Kau wanita. Kau naik keranjang Yu Jingzhang. Dan kau masih memikirkan tunangan orang lain. Omong kosong. Istriku, selama ini, tidak pernah secara aktif mencari Xiao Tong. Sebaliknya, tunanganmu, setelah kembali, sering cari istriku. Aku ingin bertanya, apa maksudnya ini? Dan, tahun itu kalian berdua bersekongkol untuk berbuat jahat. Hanya saja istri kami berhati murni. Dan hanya tertipu oleh Anda. Benarkah? Aku membenci. Kalian berhenti buat perselisihan di sini. Dan membuat kami saling mencurigai. Dalam mimpimu saja, ku bilang, kau hanyalah putri angkat. Keluarga lu kami. Tidak, itu tidak benar. Ibumu yang merayu ayahku, dan melahirkan. Putri tidak sah. Xiao Tong tidak menyukaimu. Jadi apa salahnya dia The bersamaku? film was translated and Dari narrated kelihatannya, by M Media. Kalian berdua punya cinta yang sangat kuat. Lalu beberapa hari yang lalu, tunanganmu datang sendiri untuk meminta uang padaku. Apa maksudnya itu? Mungkinkah dia ingin memonopoli ini? Jumlah pemerasan yang besar. Apa yang dia katakan itu benar. Xiaochu, bagaimana kamu bisa percaya pada Yu Jingxi? Dia jelas mencoba menabur perselisihan.
Dia hanya tidak ingin memberi kita uang. Perusahaan Xiaotong dipenuhi kamera pengawas. Jadi Anda tidak bisa menyangkalnya. Xiaotong, kau sudah bertahun-tahun hidup dari keluarga Lu. Namun kau masih ingin diam-diam memonopoli uang ini. Jadi, kenapa kalau aku melakukannya? Jika bukan karena orang tuamu yang dipenjara, buatku mustahil mendapat untung dari keluarga Lu. Apakah aku perlu mengancamnya? Apa katamu aku akan melawanmu? Pergi sana, nenek tua. Cukup. Song Min, mereka berulang kali memeras. Kirim mereka berdua ke kantor polisi. Kalian pasangan tercela. Setelah aku selesai dengan Xiaotong, bajingan ini, aku akan datang berurusan dengan kalian berdua. Dasar bodoh, kita tamat. Mengapa kalian berdua begitu menjijikan? Cepat, bawa mereka keluar. Untuk selanjutnya, serahkan saja padaku. Kapan kamu berencana untuk menikah lagi? Aku setuju. Kita bisa mendaftarkan pernikahan kita kapan saja. Benarkah? Kau tidak boleh berbohong padaku. Aku tak hanya akan mendaftarkan pernikahan kita. Aku juga akan mengadakan untukmu sebuah pernikahan akbar. Yang selalu aku inginkan, pernikahan formal. Tapi Yu Jingxi menikah lagi denganku. Hanya demi anak. Jadi tidak perlu ada pernikahan. Mari kita buat semuanya sederhana. Kau membuatku takut setengah mati. Zhou Xuan, kau adalah Nyonya Yuku yang sah. Aku pasti akan memberimu sebuah pernikahan akbar. Kamu adalah Yu Jingxi. Ya, Kamu adalah Lu Xuan. Itu aku. Selamat atas pernikahanmu. Biro Urusan Sipil. Jingxi, aku tidak menyangka. Suatu hari akan dapat kebahagiaan seperti ini. Jangan terburu-buru, kita masih punya paruh kedua. Kita mau kemana? Ikuti aku. Selamat menikah. Apakah kamu menyiapkan ini untukku? Apakah kau siap untuk memulai pernikahan kita?